Nah, ini bukti. Beliau bukan hanya jago merencanakan, jago manajemen, tapi kita lihat beliau masak. Apakah masih ingat? Masih ini Pak, masih lancar kalau ngepel Pak? Masih, masih bisa. Sisa-sisa kerjaannya. ngepel lama. Nah kerjaannya ya, Bang. Masya Allah. Saya banyak diajarin pesantren, misalnya membuka cabang. Bisa nggak untuk di pesantren-pesantren? Belum bisa jawab bisa apa enggaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nyambung lagi ceritanya. Sekarang kita ngobrol sama Pak Nurul. Yang pertama, kita pernah ngobrol sama beliau tentang bagaimana kisah beliau membangun bisnisnya. Nah sekarang kita langsung ke Rocket Chicken. Ngelihat beliau masak, nyobain rasa Rocket Chickennya, pelayanannya dan pelanggannya. Ya, yuk kita masuk yuk, kita ngobrol. Bismillah. Semuanya nih, ada Pak Nurul tuh lagi sibuk melayani pelanggan. Yuk, Insya Allah meskipun cabangnya udah 1000 tapi tetap orientasi kepada pelanggan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, selamat Ini datang di masih ingat ya? Rocket Chicken. Alhamdulillah. Kisah yang pertama kita ngobrol tentang bagaimana bisa impian besar beliau Allah mudahkan. Nah sekarang beliau masih sibuk ngelayanin. Ya, luar biasa ya, humble ya, rendah hati. Pak, ini pingin melihat langsung, ya, lihat langsung. Sekarang biar banyak teman-teman yang tahu gimana Rocket Chicken rasanya dan lebih menarik. Hari ini saya pingin dimasakin sama beliau. Masak. Mudah-mudahan masih ingat cara masaknya. Kayaknya perlu di training saya ini. Udah lupa, udah lama nggak masak. Sudah lama nggak masak. Coba kita lihat campuran bumbu. Nah, ini bukti. Beliau bukan hanya jago merencanakan, jago manajemen, tapi kita lihat beliau masak. Apakah masih ingat? Nah, bagaimana? Ayo. Wih. Mbak, saya pesan Mbak. Pakai paha bawah, pakai paket berarti ya? Iya, kita ada original geprek cheese level, Pak. Oh, yang pedas-pedas? Geprek. Ada geprek, Ada. Geprek, boleh. gepreknya mau sambal apa? Ada sambal bawang. Sambal hijau. Iya. Yang bawang ya. Ya. Wih, mantap. Masya Allah. Masih ini Pak? Masih lancar kalau ngepel Pak? Masih, masih bisa. Sisa-sisa kerjaannya. ngepel lama. Nah kerjaannya ya, Bang. Masya Allah. Waduh. Iya. Masya Allah. Geprek. Jam berapa tutup Pak? Ini jam 21.30. 1.30. Last order. Iya. Standarnya setiap Rocket Chicken itu berapa penduduk Pak? Kita minimal 40 tempat duduk. 40 tempat duduk. Iya. Ya, Tadi kapasitas 150 duduk juga ada. ada juga. Iya. Ini selantai atas Lantai tempat atas juga. ada juga tempat makan. Masya Allah, alhamdulillah. Dan paketnya murah teman-teman. Itu ada yang 8.500. 8.500. Murah. Betul. Masya Allah. 8.500, ada yang 12.000. Ada yang 15.000. Waduh. Wah, langsung lapar saya ngeliatnya nih. Saya Masya antar. Allah. Yuk, kita cobain. Pak, izin saya cobain dan saya Silakan, doain, silakan. Pak. Bismillah. Saya ngeliat cabenya nih, nggak sabar. Pesenin mantap. makan. Harganya murah, Dada Pak atas ayam besar belakang. ya, dan rasanya enak. Yang ngangenin, pantas lah Pak. Cabangnya 1000. Mau kalau geprek Pak?
Ini yang geprek, ini yang original. Original. Boleh tahu Pak, per hari berapa banyak ayam yang dipesan? Berapa banyak ya? Estimate kira-kira. Untuk yang di mana ini? Seluruh cabang. Seluruh cabang. Kebutuhan ayam per hari. Per hari kalau seluruh Indonesia ya berapa wah? Nggak pernah ngitung ini. Masya Allah. Kalau dari Solo sampai Cilacap mungkin ya 20 ton ya 20 ton sehari. sehari. Itu Solo dan Solo, Jogja, Jogja. sampai Cilacap. Padahal di Sumatera ada ya, di Sumatera ada, Banjarmasin, Kalimantan ada. Kalimantan ada, Jawa Timur, NTB ada. Ini Pak, karyawan setiap pagi sebelum masuk kantor, kebiasaannya apa dulu Pak sebelum mereka masuk? Masuk outlet sini? Iya, Ya. sebelum masuk ke masing-masing toko. Sebelum bekerja. Nah, sebelum bekerja biasanya sih briefing dulu, terus tutup dengan doa, terus mulai kerja. Kalau di outlet itu kan jam 8 masuk. 8 masuk, kemudian briefing, Iya. itu rutinitas. Jadi evaluasi briefing itu evaluasi yang kemarin, terus persiapan untuk Perencanaan ke pembukaan depan. hari ini gitu. Stok barang ngecek itu buat briefing. Teman, seperti saya mohon itu. maaf ya, mohon izin ya sambil makan. Soalnya enak banget beneran. Ini sambelnya Pak, nendang. Ini semua cabang sama Pak? Bumbunya? Sama, semua Jadi sama. dikirim dari pusat semua? Iya, Harus begini bumbunya? iya. Kalau bumbu Ukuran? kita kunci semua, Ukuran sama? sama. Harga? Harga beda, menyesuaikan daya beli. Kalau Habis loh ini. kalau saya terus terang nggak kuat pedesnya. Kenapa Pak? Memang dari kecil kurang, apalagi ada mak ya. Tapi saya ya kalau geprek suka cuman sedikit aja sambal. Dikit aja sambelnya. Saya kalau belum makan pedas, belum makan. Makanya kan kalau geprek itu kan kebanyakan ada level-levelan. Level 1, 2, 3 gitu ya. Kalau di roket nggak ada. Jadi hanya ini, kalau kurang pedes ya tambah aja. Tambah sambelnya aja. Kalau belum pedes lagi, emang nggak bisa makan nasi. Makan sambelnya aja kan, masa nggak pedes gitu. Insya Allah. Misalnya Pak, ada pesantren-pesantren, saya banyak diajarin pesantren, misalnya mau buka cabang. Bisa nggak untuk di pesantren-pesantrennya? Belum bisa jawab bisa apa enggaknya. Kan kita harus survei dulu. Iya. Kalau Standarnya itu- gimana Pak? Kalau itu buka, itu ternyata kurang bagus, sampai tutup, itu kan kedua belah pihak kan rugi. Orang nggak akan percaya, di sana roket tutup gitu. Nah, seandainya tutup itu karena memang kebanyakan kan sewa tempat, Ya. nggak boleh diperpanjang. Nah, hal-hal seperti itu ada. Sering mungkin outlet ini bermasalah, masalah di luar, masalah dengan alam ya mungkin ya. Ya. Ini kan kita harus pindah. Nah, contoh Berarti- mungkin dulu kan di Bandung ada, tapi kan Bale Indah sering banjir, kena banjir, akhirnya kan kita pindah juga Iya. gitu. Pak, banyak yang nanya juga kemarin ke saya, cara kerjasamanya, polanya gimana kemitraannya? Sehingga mereka tuh pengen jadi mitra gitu. Jadi di Roket itu dibilang mitra ya mitra, franchise ya franchise, tapi semua sebetulnya autopilot ya. Kita semua yang ngerjakan, mitra itu tidak ngurusin. Oh gitu. Jadi ini lokasinya, ini dananya, kita semua yang mengelola. Tapi dari hasilnya itu langsung diterima ownernya masing-masing, tidak ke manajemen kami. Karena kalau itu nanti keuangan masuk ke saya, ya ada risiko mungkin gesekan lah, dicurigai lah, nanti masalah pajak lah, padahal bukan uang saya. Gitu. Oh, Masya Allah. Jadi kalau orang mau ngejak kerjasama, Ya, bukan dia sistem franchise, artinya dia punya tempat, Bapak punya sistem bagi hasil, enggak? ya ada bagi hasil seperti itu. Jadi kita nggak bagi hasil, cuman kata-katanya jasa ya. Kita nggak pakai kata-kata royalti, tetapi kita pakai kata jasa. Walaupun intinya sama, tapi urusannya dengan pajak itu beda. Royalti itu kan sebetulnya kan
kayak musik dengan sekali tayang itu kan royalti ya. Dia ngerjain sekali Ya, saja. dapat royaltinya. Tapi kalau restoran ini kan kita rutinitas tiap hari, tiap saat kita yang mengelola, yang memanage semua. Oh, Jadi gitu. itu jasa kita Termasuk melakukan. karyawan juga? Iya, kita semua yang mengurusin. Entah itu karyawan kita rotasi, demosi, atau kita karena disiplinin kita harus kasih sanksi. Berarti Itu cuma sekarang ada 10.000 karyawan terpusat mengelolanya? Semuanya? Sudah sebagian besar kita terpusat, termasuk payroll, penggajian dari pusat. Biasa ya? Jadi kalau di Roket itu uniknya orang franchise itu kebanyakan satu orang punya lebih dari ya satu, lebih dari 10, lebih dari 15 itu punya. Titik. Iya. Nah kebanyakan. Satu orang? Iya, kebanyakan ketagihan kalau orang. Masya Allah. Cuman kan sekarang kondisi sekarang Apa kalau faktor ketagihannya Pak? Salesnya bagus? ya kalau nggak bagus kan nggak mungkin ya. Mungkin sales nggak bagus, tapi ada ini ya niat baik dari awal calon mitra. Makanya saya selalu melihat ya orang franchise, franchisor kalau menurut saya Iya. bikin proposal dengan iming-iming BIP sekian tahun, Iya. sekian bulan itu menurut saya sih memaksa. Bagaimana kalau nggak tercapai? Iya, Karena itu bolehlah kita memberikan harapan. Tapi harapan yang seperti apa? Ini kan memberikan harapan investasi yang gede. Kalau itu harapan, kita memberikan harapan. Kalau harapan nggak tercapai, itu kan akan muncul kekecewaan yang luar biasa. Ya. Pasti akan ngomong, jangan ambil ini karena hasilnya sesuai seperti harapan. ini. Tapi kalau di Roket itu kan kita nggak ada proposal, kita nggak ada, tidak selalu memberikan harapan. Kalau ditanya profitnya berapa, yang di mana kan gitu. Kalau saya buka untungnya berapa, kan belum buka, pasti kayak gitu. Belum buka udah tahu itu. Iya, ya kan. Nah ini saya bisa Yang sering konflik di situ Pak ya? Iya. Nah, di situ saya bisa menilai bahwa calon mitra ini, calon investor ini orang pinter apa orang cerdas. Nah, ini oh ini Beda. orang pinter, beda. Kalau orang pinter saya pasti nggak jadi. Sekarang kalau orang pinter itu belum kerja udah ditanyain. Ayam satu kok ini paket nasi ayam minum kok dijual cuma 8.500. Untungnya dari mana? Sedangkan di brand yang lain aja ayam sama besarnya, dijual sekian. Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Nah kalau orang pintar kan orang cerdas hanya jalan saja, mikirin Nggak usah nanti. terlalu banyak mikir. Nggak usah terlalu banyak mikir. Yang Cuman penting action. action. Biasanya yang dilihat cuman gini, satu orang punya berapa sih? Yang punya lebih dari ini berapa? Tempatnya yang diinginkan seperti apa? Itu kan minta petunjuk, gitu. Ada pementasan jarak enggak? Nah itu yang ditanyain. Itu cerdas. Betul. Keuangannya gimana? Kalau saya kepingin franchise, itu kan saya buka usaha baru, jadi saya nggak perlu ngurusin. Tapi kan ada ya yang istilahnya jual franchise hanya di training, apalagi restoran di training cuma 2 bulan, 3 bulan, habis itu dilepas. Kebanyakan wassalam, Iya. alias tutup. Nah sepertilah swalayan, ya maaf kalau saya sebutin Indomaret, Alfamart itu kan Iya. enak, manajemen semua yang ngurusin. Mitra kan tinggal nerima hasilnya. Sebetulnya di Roket ya seperti itu juga. Jadi lebih Kalau- win-win ya Pak, sama-sama iya. enak ya. Kalau brand tadi itu kan kalau nggak salah buka pertama setelah 3 bulan baru terima hasilnya. Kalau di Roket dari penjualan ini mau pakai sistem petty cash. Iya. Hari ini penjualan, omsetnya besok ditransfer semua bisa, bukan ke saya. Iya. Ke sistem. Itu sistem aja. Kalau hari-hari Pak lebih banyak di kantor atau banyak keliling, lihat konsumen, atau lebih banyak datangin tanya pendapat mereka atau gimana Pak hari-harian? 60% di kantor. Oh, Iya. Misalnya bangun ya, tim, menguatkan tim. Iya. Iya. ke outlet. Ya kalau ke outlet tuh ya paling nyapa staff saya aja. Apalagi kalau di luar kota yang jauh yang jarang ketemu. Paling nyapa, udah seneng foto, udah pada minta foto, selesai pulang, balik gitu. Insya Allah. Kalau misalnya ada yang bilang kalau bisnis itu kan butuh
waktu yang panjang untuk bisa sukses. Sementara roket ini kan 10 tahun. Ya. Bisa nggak sebenarnya bisa dibilang 10 tahun itu relatif lebih cepat dibandingkan bisnis-bisnis lain rata-rata di atas 20 tahun baru terasa gitu. Itu gimana Pak bisa growth? sehingga Kalau bisa di besar? roket ini saya bilang sih sangat cepat. Cepat ya. Ya, karena saya tanpa menawarkan, saya tanpa bikin proposal, saya tanpa pameran franchise, kita nggak nawarkan, tapi mitra ini datang dengan sendirinya. Masya Allah. Rezeki. Cuman kalau mungkin saya sendiri secara pribadi, ini proses yang cukup lama, jangan nggak bisa ngelihat saat ini. Tapi saya bisa seperti ini kan belajar dari perusahaan-perusahaan Panjang sebelumnya. iya. Yang perusahaan itu mendidik saya bisa seperti ini. Ini poin nih. Nah, itu kan perlu proses. Berarti dulu Pak, Bapak bekerja itu untuk belajar ya? Ya belajar dan cari uang terus terang, Iya. cari nafkah. Bekerja Kalau untuk belajar. ibaratnya kalau dulu saya hanya nyari uang, nyari nafkah, nggak Iya, cukup. nggak dapat ilmu juga. Gaji pertama saya 25.000. Tahun berapa? Tahun berapa mau buat kos, buat makan sendiri apa Habis. cukup? Sehari naik angkut 2 kali. Ya. Meski perlu perjalanan setiap hari itu 2 kilo. Gitu, Ustaz. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau bangun bisnis, jangan dulu mikir banyak hitung-hitungan. Nanti tempat gimana? Nanti BIP berapa? Ya. APP berapa? Nanti kalau nggak modalnya nggak laku gimana? Nanti kalau akhirnya nggak Nanti jadi. tuh Pak. nggak jadi. Nggak jadi. Gitu. Karena terlalu banyak pertimbangan. Jadi Ya. Bismillah jalan aja dulu. Nanti di tengah jalan sambil memperbaiki. Betul. Ya. Jadi saya mendirikan roket ini SOP juga belum ada waktu itu. Nggak ada tertulis SOP. Nggak ada SOP ya. Apalagi peraturan perusahaan nggak ada, sambil berjalan. Yang penting kita setiap hari ada catatan kecil ya. Jadi kalau mungkin ada problem apa kita catat, nanti kita bahas, evaluasi, reevaluasi lagi gitu. Pak, dalam waktu dekat saya yang ada di Jabodetabek sama teman-teman lagi nungguin nih Rocket Chicken. Kira-kira ada kabar gembira nggak? Bisa cepat buka di Jabodetabek? Saya belum bisa mastiin ya. Waduh, kecewa kita. Belum bisa mastiin. Aduh. Walaupun ini antrian sekitar 30. Tuh, Tapi Jabodetabek Pak. belum Jabodetabek. Oh, belum Jabodetabek. Iya. Jadi banyak yang nanya, orang jual nasi ayam di Rocket Chicken kok murah, itu ayamnya halal apa Nah, enggak? itu pertanyaan juga. Tuh. Terus itu ayam mati kali ya. Ya ayam mati, mosok Kalau ayam hidup ayam nggak bisa hidup digoreng. digoreng kan terbang nanti nyipratin yang masak gitu. Ya kan. Iya, karena harganya segitu. Ini berat itu standar fried chicken taraf internasional. Suppliernya pun sama, perlakuannya sama. Jadi kenapa saya ambil rumah potong ayam yang besar-besar standar internasional? Iya. Karena itu terkontrol sama manajemen yang lain, Iya. saling kontrol. Dan sistemnya kuat. Ya, jadi kalau mungkin ada masih meragukan, silakan lihat di YouTube saya yang di RPA itu. Karena yang motong itu pun dapat sertifikat halal, jadi halalan toyiban ya. Itu dibantu 24 jam masalah ibadahnya. Insya Allah. Selain ayam, di semua Rocket Chicken penjualan apa yang bagus juga? Minumannya mungkin atau menu lain? Kan ada burger, Oh, burger ada. ada chicken strip, ada fine press, ada nasi goreng. Kamu coba nasi gorengnya? Wah, boleh juga Pak. Sebesar ini dulu ya. Boleh. Ada steaknya, Steak juga ada. steak ayam, tapi steak-steakan. Steak tika. Nanti nggak seperti di Jakarta nanti kita, ini steak kok gini gitu. Tapi Tapi itu favorit tetap juga. favorit itu? Ya karena kita kan memang cari segmen yang bawah ya, Sat. Nggak bisa ya saya. Nasi gorengnya ya, ada ya? Ya nasi goreng. Oh, Bang. Nasi goreng, Mbak. Nasi goreng satu. Pedes. Pedes. Pak, ukuran KFC loh, Pak. Ya memang sama. Cuma paha aja kecil dari saya lihat. Ya. Paha atas tuh ukuran KFC. Jadi kalau ayam itu masalah paha itu agak sulit untuk standarnya. Iya.
itu sebetulnya beratnya sama, cuman bentuknya. Terkadang ayam yang ada yang agak pahanya agak lonjong, ada yang pendek. Nah ini memang Standarisasi. karakter ayamnya. Nggak bisa distandarkan yang agak gede dikit. Ya, yang paha bawah karena kita karkas itu kan berat 1,1. Nah, bentuk paha bawah ini yang terkadang beda gitu. Jadi kelihatannya seperti itu. Nah, secara karkas gelondongan, tanpa leher, tanpa cakar itu beratnya kita standar 1,1. Ya. Kalau itu nggak standar 1,1 dari RPA itu seperti ini, habis dipotong, dibersihin semua. Ini mau sebelum dipotong jadi 9, ini masuk sensor ini. Ayam jalan, nanti kalau ini beratnya nggak masuk, ini dia akan misah. Atau ada barang logam sekecil apapun, contoh isi stapler gitu ya, ini jalan di dalam sekecil apapun, dia akan minggir. Rambut aja dia akan minggir. Ya. Gitu. Sensornya seperti itu. Jadi memang dari mulai hulu ke hilir, semua dipastikan kehalalannya Pak ya. Oh iya. Rumah insya Allah. potongnya, Rumah potongnya ya. kemudian juga bumbu-bumbunya. Bumbunya. Semua. Kan namanya ngurus sertifikat MUI itu kan 1,5 tahun ya. Pasti udah ngurus lagi sampai saat ini. Teman-teman semuanya, ini habis beneran. Yap. Luar biasa nih. Oke Chicken, ada rencana untuk ini Pak? Diferensiasi produk, misalnya jual edisi bekunya. Sebetulnya kemarin ada ini ya, Sehingga bisa dikirim ya ke Indonesia. swalayan atau minimarket terbesar di Indonesia lah, yang menjamur itu. Jadi manajemennya dari Jakarta, Tangerang, datang ke tempat saya, kantor saya, penjajakan itu ayam yang Frozen. sudah saya goreng, Iya. saya frozenkan, Iya. nanti kita dijual di minimarketnya itu Iya. dengan pakai microwave atau oven itu. Nah Iya. itu diambil tinggal manasin manasin. sekitar 15 menit dengan sistem itu seperti baru dimasak di tempat ini. Jalan Pak, rencana itu. Sebetulnya ada 3 atau 4 brand yang dipilih. Yang dipilih terus terang Rocket Chicken. Alhamdulillah. Nah, cuman setelah saya evaluasi berapa sih pemakaian untuk Jogja Solo, 1 bulan kok cuma 300 pieces. Oh. Nah, 300 pieces saya Iya, mendingan lama. konsen ngurusin 1 outlet aja 300 pieces. Artinya beliau tetap adaptif, tetap inovatif, tapi ternyata dikaji. Ya. Ya, ketika Dan- dievaluasi kurang bagus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya Fatih Karim Pak. Sukoharjo. Alhamdulillah. Dengan Pak Sukoharjo, Pak. Pak Sukoharjo, Iya. Masya Allah Pak. Jadi ini sambil ngobrol-ngobrol bisa sambil jalan ke sana Pak. Boleh. Kita lihat-lihat tempatnya. Iya, Jadi boleh. Bapak membawahi Jogja dan sekitarnya. Saya pegang wilayah Region 1 itu dari Ini namanya Region 1. Ya, Regional 1 itu di wilayah Jogja, Pak. Berapa banyak? 115 cabang. Masya Allah. 115 outlet Ya. di bawah satu. Satu untuk 115 itu baru berapa bulan ini setelah Ya. regional naik. ada Masya setelah Allah. ada promosi lagi kan. Kalau kemarin 170-an. Ya. Sebulan. Berarti di bawah Bapak itu operasional atau keuangan atau marketing? Atau... Kami ya menyangkut semuanya. Semuanya, sebenarnya. waduh. Wah ini serba bisa nih, Ya, kebayang. ya marketing, ya operasional, Ya Allah. gitu. Karena kan saya juga ada tim juga nanti, Pak. Masya Allah. Ya, kalau 115 saya sendiri kan. Jogja ya. dan sekitarnya mencakup Solo juga? Oh, Lewat? tidak. Enggak, Saya Jogja. mulai dari Pacitan, Pak. Waduh. Ya, Pacitan. Wilayah kekuasaannya luas banget. Pacitan, Wonogiri, Wonosari, terus ke Jogja, saya sampai di Wates. Ya. Kalau regional 2? Regional 2 itu di wilayah Pantura, Pak. Udah ke Pantura. Ya, mulai Semarang. dari Kebumen, Pak. Kebumen. Kebumen Ya, itu sana. Kebumen. Nggak hafal saya malah. Mau sampai saking banyaknya cabang. Kebumen sampai ke Jawa Barat, Cilacap. Ini termasuk orang pertama kali ikut saya. 9 itu termasuk Generasi ini. pertama. Iya. Generasi pertama. Tidak menanyakan
gaji saya berapa Nggak Pak? usah ngomong duit dulu lah. Ya. Ngomong bareng-bareng. Nah, Jadi istilahnya sudah sangat kenal karakter, kebiasaan sudah. ya betul Pak. Masya Allah Pak. Jadi 10 tahun bersama ya? Sudah 10 tahun. 11 tahun. Ya, hampir 12 tahun. Sebelum Roket berdiri udah mutusin ikut Sudah saya. bergabung juga dengan Luar biasa. Berapa orang yang waktu itu? 9 ya. Awal-awal. Pertama ya 9. Ada dengan Sekarang tim operasionalnya 7, termasuk Bapak yang office 2. Ya. Masih Iya. ada sampai sekarang? Masih. Awet. Nah ini kunci nih. Kunci saling memahami, mengerti, dan bersama-sama ya Pak ya. Jadi Saling sukses menutup bareng-bareng. kekurangan. Iya. Belum apa-apa udah nanya berapa untung, berapa gaji. Wah repot Pak. Ya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ini sekarang ada nasi gorengnya ya. Nanti insya Allah kita akan habisi juga. Dan ayamnya tadi Pak, saksi saya habis 3 potong. Sambalnya top banget dan teman-teman semuanya, di seri pertama kita sudah cerita tentang inspirasi beliau bahwa tidak ada yang mustahil, manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh, dia Allah tolong. Maka teman-teman semuanya belajar ya dari beliau, ambil ilmunya, ambil inspirasinya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin. Orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain adalah sebaik-baik manusia, kata Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pak Nurul, makasih banget ini semuanya, luar biasa. Ini kami juga dapat pelajaran berharga dari mulai seorang office boy, tukang pel, dihina, dicaci, diledek, sampai sekarang menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil pelajaran. Saksikan Kata WFK di edisi yang lain, dan insya Allah saya akan membantu beliau nanti untuk menguatkan program-program kemasyarakatan dan sosial. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Umi, wakafnya mereka berdua teman-teman udah jadi seperti ini. Masya Allah, ini Ini dia. wakafnya antum yang antum bilang Ustadz ada sedikit titipan, mudah-mudahan buat rumah saya di sana nanti Ustadz. Haji, ini amanahnya antum, amanahnya Mbak Nini, saya nggak mau kecewain amanahnya Dewi, amanah teman-teman seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah jadi. Dan Masya Allah, bulan ini udah terima santri. Jadi bayangin mereka bacain Quran buat antum terus. Masya Allah, aku ini Masya Allah. Ih, Mbak Nini nangis beneran. Ini bukan rekayasa lo ya, Mbak bukan Nini ya. nangis beneran.